Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuan untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, seperti biasa kita mau menganalisa saham ini. Yang pertama saham United Tractor. Oke, United Tractor hari ini ditutup dengan naik 1%. Tapi kenaikan 1%-nya dia berhasil sampai di support dia yang dimana di sini ada gap. Dia berhasil tutup di tanggal 12 Agustus dan dia rebound gitu ya sekarang. Jadi bisa kita gambar di sini tuh ada supportnya gitu ya. Oke, ini ada support nih. Jadi untuk UNTR dia naik 1% yang dimana artinya ya bagus dia buat seperti ini. Kalau dilihat dari pattern dia lagi strong uptrend ya, dia lagi strong uptrend, dia bikin pola higher low terus dan dia berpotensi sampai ke neckline. Kalau dia beneran bergerak sampai ke neckline ini teman-teman, maka dia berpotensi bikin cup and handle pattern gitu ya. Ini bisa, nah ya, cupnya ini handle-nya breakout, koreksi dia naik. Nah, teman-teman kalau untuk UNTR sebenarnya dia baru saja mencapai target divergence-nya dia nih, MACD divergence ya, dia capai ke sini nih, terus dia koreksi. Itu wajar sekali dan berarti sekarang dia sedang membuat OTW buat cup and handle-nya. Jadi kalau teman-teman mau tunggu dia breakout dulu sampai cup and handle beres terbentuk juga boleh, tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan dead cat bounce-nya, terjadi teman-teman beli di 32125 dan terus teman-teman jual di resistennya di sini, itu juga boleh. Jadi kita ambil 4%-an ya. Stop loss-nya kalau di sini. Jadi ya 1/1 sih risk and reward-nya, 1/1. Nah, kecuali nanti pasti udah breakout. Nah, berpotensinya lebih tinggi lagi. Coba kita lihat ya, ini targetnya dia. Kalau dia beneran bikin cup and handle dan dia breakout, targetnya si UNTR ini masih jauh sekali teman-teman, sampai ke 40.400-an. Ini mana coba kalau kita lihat dari kalau kita beli waktu dia breakout, maka targetnya si UNTR bisa sampai 20%-an. Dan kalau kita lihat dari stokastik, dia juga berada di jenuh jual yang dimana it's time to buy, hampir mau golden cross, MACD emang masih turun. Makanya kita tungguin dia sampai breakout dari pola cup handle-nya yang ini ya teman-teman ya. Ada dia breakout, kita buy di area sini, maka berpotensi sampai 20%. Tapi kalau teman-teman mau beli jangka pendek, teman-teman juga boleh buat jual di area neckline-nya. So, coba kita ngelihat ke broksumnya si UNTR gitu ya. 23 Agustus dia distribusi ya, distribusi, tapi ini broker sama ini akumulasi enggak, ini distribusi teman-teman, distribusi. Tapi AK udah mulai ngumpulin nih teman-teman, perhatiin ya, AK ini foreign, tapi BK juga foreign ngejual di 32. ZP beli 31 miliar 32.100. Hari ini closingnya UNTR 32.125. Nah, kalau misalnya kita mau buy gitu ya, memanfaatkan dead cat bounce, jual di neckline atau jual di resist, maka kita beli di harganya kurang lebih sama kayak mereka aja nih, 32.100. Jadi besok kalau mau beli 32.100 untuk jual di area 33.600 boleh-boleh saja. Tapi kalau dia udah breakout dari sini, menarik banget untuk kita lihat UNTR. Jadi gua mau pasang alert juga. Set alert kalau dia breakout dari resistnya yang di sini ya. Set, nah ini kan resistnya nih ya. Berarti di 33.900. Oke, UNTR crossing up 33.900. Ntar kita bunyi ya. Kalau dia crossing up 33.900. Nah, itu untuk UNTR. Menurut teman-teman UNTR menarik atau enggak? Oke, ke saham berikutnya itu Elsa. Nah, Elsa ini sebetulnya dia udah mencapai target kenaikan dia yang minor nih. Ini ya. Waktu itu pernah gue gambar nih ya. Ini cup, ini handle.
targetnya dia yang di sini udah kecapai nih ya, ini tarik ya, terus tarik ke sini, ini dia udah kena dah pokoknya di sini nih, dia udah kena nih di sini, makanya dia turun. Nah tapi kalau misalkan mau ngelihat pattern reversal si Elsa yang gedenya nih ya, inverted head and shoulders, dibilang ini shoulders, ini head, ini target itu masih jauh. Ini kita lihat dari sini, gue tarik ke sini masih sampai ke ini, atau kita lihat ke resist dia di sini aja, atau 9%. Jadi teman-teman kalau mau beli Elsa, hari ini kan Elsa naik 6% dengan volume gede. Nah udah lihat ya tuh berapa kali lipat dari volume sebelumnya tuh ya, gede banget lah pokoknya. Dia stochastic juga golden cross, MACD juga golden cross. Nah kalau kita mau buy Elsa, menurut gue pribadi tunggu antri sampai ke sini, sampai ke area sini ya, dimana ini di supportnya dia. Jadi dia hopefully besok koreksi dulu sampai ke 3014 atau 3000 sampai turun ke 314 atau ke 310, kita boleh entry Elsa. Coba kita lihat broksumnya si Elsa. Oke, 23 Agustus mau distribusi ya, tapi BK udah beli nih, udah pada akum juga, tapi ini ada distribusi, emang pada buang, emang it's time koreksi ya, waktunya koreksi juga, dia udah kena resist, terus dia juga bikin shadow panjang, kemungkinan koreksi sampai sini besar kemungkinan ya 314, kita boleh antri di sana. Kalau kita lihat BK juga belinya di 315, 318 nih PD, tapi mereka belinya masih dana-dana kecil nih. Ya BK masuk belinya cuma 3 miliar, MG cuma 1,6 miliar. Jadi kita tunggu sampai ke 314 atau 3110, itu menarik untuk kita entry. Dan kita bisa siapkan TP targetnya karena masih sampai 340 untuk Elsa. Menurut teman-teman seperti apa untuk Elsa? Oke, sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu Bevin. Oke, Bevin hari ini juga naik lumayan gila ya, 9,5%. Dengan volumenya yang lebih gede 2 kali lipat dari 20 hari ke belakang. Kalau kita lihat juga stokastik ya, Bevin ini berada di jenuh jual dan golden cross, MACD juga udah niku ke atas, sudah mau golden cross. Jadi menurut gue ini Bevin menarik juga nih kalau buat dipantau-pantau. Kalau misalkan kita lihat dia emang bikin pola reversalnya ya, pola reversalnya nih. Nah, awalnya ya kan, ini kan inverted head and shoulders ya teman-teman. Shoulders kiri, shoulders kanan. Nah, dia breakout, dia koreksi tertahan di sini, dia melanjutkan kenaikan, dia koreksi lagi ke sini. Kalau misalnya kita lihat dari target kenaikannya Bevin sampai mana ya, kita bisa lihat dari headnya gitu ya, target headnya. Tarik ke atas. Nah, sip. Nah, potensinya Bevin sampai kurang lebih di sini. Kalau misalnya kita lihat ini juga adalah resistnya si Bevin. Kita tarik set. Nah, ya. Ini adalah resistensinya si Bevin. Dan dia berhasil breakout dari support dia di sini, support spot juga nih. Ya, dia nggak berhasil breakout, akhirnya breakout dengan volume yang lumayan gede. Jadi untuk mau masuk ke Bevin jangan langsung di HK 1265 menurut gua. Kalau gua sih akan ngantrinya. Nah, dia habis breakout gini dengan volume gede, dia harusnya dengan normal dia koreksi low volume nih sampai ke 1235. Setelah dia koreksi sampai sini baru berpotensi sampai naik ke sini. Jadi kalau gua ngantri di 1235. Ya pastiin dia besok koreksi ke sini 1235 dengan low volume. Coba kita lihat broksumnya ya. Kalau dari MACD dan stokastik kan ya udah menarik. Broksumnya Bevin. Nah, hari ini 23 Agustus emang big akum ya teman-teman. Ini udah pada beli nih 34 miliar, 3,4 miliar. Berarti RF nih yang megang sahamnya 1238. Kalau kita bisa lihat kan Bevin closing 1265. Jadi kenapa gue mau ngantrinya tadi yang gue bilang ke 12 nih ke sini ya, sampai koreksi ke sini 1235, 1230 ya, supaya average kita juga sama nih kayak bandar gitu ya. Jadi betternya seperti itu. Jadi kita tunggu sampai 1230 atau 1235, resikonya agak lebih kecil. Oke, menurut teman-teman seperti apa? Bevin menarik atau enggak? Silahkan komentar. Nah, saham yang selanjutnya itu MEDC. Hari ini MEDC naik udah kayak gila nih. Langsung 19%. Ya, gue juga kaget. Sebetulnya MEDC ini udah dianalisa sebelumnya dan
kemarin target kenaikan gue cuma sampai 11% atau di resistnya dia ternyata dia breakout dengan volume, tapi sayangnya breakoutnya ini jelek. Kenapa jelek? Ini ada gap gede bener nih di sini. Ya, ini gap gede banget nih, teman-teman. Bedah. Ini range-nya tuh ya sampai gede banget. Jadi kalau MACD boleh masuk atau enggak? Sebetulnya ya boleh-boleh aja gitu ya, karena stochastic golden cross, MACD juga terus naik, volumenya hari ini naiknya udah gila-gilaan. Tapi kalau buat HK735 menurut gua enggak. Nah, kalau teman-teman emang masih mau masuk ke MACD, menurut gua antri di area ini nih, di support ya, di supportnya dia atau resist becoming support. Ya di area sini 695 atau 700. Jadi ya kalau dia koreksi ke sini maka kita boleh entry. Tapi stop lossnya ya kalau dia di sini nih 5%-an. Potensinya ya nggak tahu, dia pasti naik terus nih. Harusnya dia naik terus, atau kita bisa lihat dari resist selanjutnya di area sini. Tarik ya. Ini adalah resistnya dia nih. Tuh ya berarti 9%. Risk and reward 1/2. Tapi kalau gap begini gue pribadi rada-rada kentang juga gitu ya, gap begini. Tapi kalau emang tetap mau masuk ya menurut gue antri di 695 atau 700. Coba kita lihat proximnya si MACD. Oh malah small distribusi dia, menarik. Malah udah didistribusi teman-teman. Nah, malah waran sebentar ya. Nah, MACD Broxumnya distribusi ya. Mantap ya. If beli 15 miliar, tapi CS udah jual 20 miliar di average gini. Jadi teman-teman kalau dari begini ya benar-benar berarti dia akan koreksi sih harusnya nutup ke gap ini. Teman-teman gimana? Silahkan komentar. Oke teman-teman, berikut adalah analisa saham pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Dan jika video ini bermanfaat, mohon bagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.